Iya. Jadi satu hal yang harus dipelihara oleh perempuan itu ya dalam kehidupan sosialnya, dia harus tetap sederhana. Sebagaimana tadi ya seorang Khadijah, istri Nabi itu luar biasa memiliki kemapanan dalam berbagai hal, termasuk dalam hal ekonomi dan status sosial. Tapi beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di podcast Lintas Suara, bebas berbicara di Lintas Suara. Senang sekali pada sore hari ini bertemu dengan Ibu di bulan Rabiul Awal yang penuh berkah ini, di bulan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan kali ini saya bersama Ibu Ketua dari Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, yaitu Ibu Hajah Mariatul Nur Hidayati Rahmah yang biasa disapa Ibu Mariatul. Kita sapa dulu nih, bagaimana Ibu kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan akhir ini bagi apa aja nih Bu kegiatan Ibu? Ya, kegiatan rutin sehari-hari di samping ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga, saya juga bekerja di UIN Antasari Banjarmasin sebagai tenaga pengajar dan sebagai anggota bagian dari masyarakat ya biasalah bermajelis taklim, berkumpul bersama ibu-ibu. Masya Allah, sangat banyak sekali kegiatan beliau pada akhir-akhir pekan ini, dan beliau masih menyempatkan bisa podcast bersama kita di Lintas Karya pada sore hari ini. Pimpinan Wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan, yaitu sebagai organisasi terbesar, tentu memiliki peran di masyarakat. Dan bagaimana nih menurut Ibu, seharusnya seorang perempuan memposisikan diri dalam kehidupan? Oh iya, peran perempuan ya dan posisinya. Berarti terkait bargaining posisinya seorang perempuan itu di masyarakat seperti apa. Nah, kita melihat ya organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi keislaman, sosial keislaman, dan tentu saja pendiriannya serta perlakuannya serta apa yang kita kerjakan itu idealnya kita melihat bagaimana perempuan-perempuan terdahulu dalam sejarah yang menjadi panutan kita. Kita lihat bagaimana seorang Khadijah misalnya, ini terkait dengan bulan Maulid juga ya. Benar, Bu. Bulan Maulid kita melihat bagaimana Nabi besar Muhammad SAW itu baik sebagai kepala keluarga, sebagai suami, dan juga sebagai seorang nabi, beliau ya yang menyampaikan risalah keislaman ini didampingi oleh seorang istri bernama Khadijah. Ya, kita lihat dari sosok seorang Khadijah, posisi beliau ketika menikah dengan Nabi itu adalah sebagai seorang perempuan yang kaya raya, terkenal karena beliau seorang agnia ya, memiliki kekayaan yang berlimpah. Kemudian beliau juga sosok seorang perempuan yang mandiri. Nah, meskipun begitu ya, beliau dalam posisi itu sebagai perempuan yang mandiri, yang memiliki harta kekayaan dan juga dari keluarga ningrat ya di zaman beliau seperti itu. Tetapi beliau tetap menjadi barometer kehidupan Nabi secara psikologis. Jadi beliau memiliki kemapanan dalam hal kehidupan ini, tetapi beliau tetap menjadi seorang istri yang sangat berbakti, yang sangat lembut kepada suami dan juga taat kepada suami dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terbukti ketika Nabi pertama kali mendapatkan wahyu ya, Nabi pulang ke rumah, kemudian dalam kondisinya Nabi disambut oleh Khadijah ya, istri beliau tercinta. Kemudian Nabi
meletakkan pundak Nabi di pahanya, di pangkuan Khadijah, ya, dan menceritakan apa yang terjadi, apa yang dilakukan seorang istri ketika itu. Sebagai seorang istri, ya, Siti Khadijah menyatakan bahwa Allah tidak akan Allah itu pasti memperlakukan seorang yang sangat baik seperti Nabi ini dengan kebenarannya. Jadi Nabi waktu itu mendapatkan satu motivasi terbesar dari seorang Khadijah dari peristiwa yang barusan beliau temui, ya, beliau ketika itu menerima wahyu pertama. Nah, ini sangat luar biasa dengan kelembutan seorang istri menyambut suaminya datang dari satu peristiwa yang sangat luar biasa, dan kemudian mendapatkan ungkapan-ungkapan yang terbaik dan lembut serta keyakinan dari seorang istri. Nah, dari situ kita melihat bahwa bargaining seorang istri ketika itu adalah harus memiliki kekuatan dan juga keyakinan. Ya. Baik, berarti di mana kita sebagai perempuan yang tidak lupa akan peran menjadi seorang istri, namun di sisi lain dia seorang yang mandiri. Ya, mandiri dan juga punya keyakinan. Itu penting sekali dengan kemandiriannya itu. Dan kita juga melihat, ya, perempuan bernama Siti Aisyah, istri Nabi. Beliau itu seorang perempuan yang konon dalam sejarah itu cantik, ya, cantik, masih sangat muda, dan beliau sangat manja. Nah, sebagai seorang perempuan, beliau cantik, sangat manja, dan masih muda. Tetapi meskipun begitu, beliau adalah seorang perempuan yang sangat kuat. Jadi dalam kemanjaannya sesungguhnya beliau bukan perempuan yang lemah, tetapi perempuan yang kuat. Nah, ini terbukti beliau itu memimpin perang, mampu menjadi seorang pemimpin perang, meskipun seorang perempuan. Nah, dan kita juga tahu dari sejarah, ya, betapa Siti Aisyah ini menjadi penghafal hadis yang tidak kalah dengan kaum laki-laki. Nah, jadi dari situ tergambar bahwa seorang perempuan itu dalam posisinya juga harus cerdas dan pintar. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana perempuan dapat memberikan kontribusi positif dalam pendidikan anak-anaknya, Ibu? Ya, kalau di Muslimat NU itu, di dalam Mars Muslimat itu tercantum satu kalimat yang luar biasa, berbunyi, "Marilah hai kaum ibu, bimbinglah putra-putrimu, iman teguh bijaksana, Muslimat Indonesia." Nah, ini artinya apa? Bahwa kaum ibu itu tugas utamanya adalah yang mendidik putra-putrinya. Selebihnya dia mengabdikan diri pada hal-hal yang lain, termasuk misalnya ekonomi, berkarir, ya, di dalam Islam itu sangat diperbolehkan. Dan kepedulian seorang perempuan terhadap lingkungannya itu sangat diperlukan, karena perempuan-perempuan itu yang tahu bagaimana masyarakat di sekelilingnya itu. Karena kalau laki-laki kan lebih banyak di luar mencari nafkah misalnya. Dan yang selalu bersentuhan dengan masyarakat itu adalah kaum ibu itu sendiri. Nah, karena itu biasanya melalui kumpulan-kumpulan, melalui majelis-majelis yang dibentuk di setiap daerah, ya, di setiap tempat. Dari situlah perempuan-perempuan itu bisa mengabdikan dirinya. Apa yang bisa dia lakukan untuk masyarakat di sekelilingnya. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, ya, jadi dengan berkumpulnya para ibu itu, masing-masing mereka memiliki kelebihan. Nah, kelebihan itulah yang harus disatukan. Jadi bukan kekurangannya. Nah, kekurangan itu yang harus ditutupi oleh ibu-ibu yang memiliki kelebihan itu. Oke. Pastinya perempuan itu mempunyai motivasi atau inspirasi, ya, Bu. Terus bagaimana perempuan itu dapat memotivasi dan juga memberi inspirasi kepada generasi muda saat ini? Jadi
perempuan itu sebenarnya sederhana dan yang penting dia disiplin atas tugasnya dan kewajibannya, terutama sebagai kalau perempuan masih muda sebagai seorang anak, apa yang harus dia lakukan, belajar sebagaimana laki-laki juga dituntut untuk belajar ya. Kemudian dia membekali diri dengan keteguhan imannya tadi yang sudah ditanamkan oleh orang tuanya. Kemudian perempuan itu jangan cengeng ya, tidak cengeng dan tidak menganggap dirinya karena perempuan lalu dia merasa tidak perlu berbuat banyak. Nah, sesungguhnya perempuan itu memiliki ranah yang sangat luas untuk dia bisa mengabdikan diri kepada masyarakatnya. Iya. Di itu semua pastinya perempuan itu kan aktif dalam sosial, Bu ya. Iya. Dan bagaimana peran perempuan dalam membangun hubungan sosial yang sehat dalam komunitas? Iya. Jadi satu hal yang harus dipelihara oleh perempuan itu ya dalam kehidupan sosialnya, dia harus tetap sederhana. Sebagaimana tadi ya seorang Khadijah, istri Nabi itu luar biasa memiliki kemapanan dalam berbagai hal, termasuk dalam hal ekonomi dan status sosial. Tapi beliau tetap sederhana dan berbakti kepada suami dan taat kepada agama. Nah, begitu juga Siti Aisyah yang begitu cerdas, bahkan beliau mampu memimpin pasukan perang ya, tetapi beliau tetap sebagai seorang perempuan yang manja. Jadi pesan ibu nih terhadap perempuan-perempuan ya, marilah kita mengupgrade diri sesuai dengan zamannya, berkarir dan juga mengabdi di masyarakat. Tetapi jangan lupa tetap menjadi seorang perempuan yang manja untuk suaminya tentu saja dan tetaplah sederhana. Baik, Ibu. Iya. Baik, itu closing statement dari Ibu sore hari ini. Terima kasih banyak telah menyempatkan waktu podcast bersama kami di Lintas Karya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Ibu di Amin. podcast selanjutnya. Saya Maulida, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.